Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang sebesar 6,6 triliun rupiah kepada negara. Uang ini berasal dari akumulasi dari hasil rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan. Uang senilai 6,6 triliun rupiah ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada negara melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Burhanuddin. Hai teman-teman, selamat malam. Kenalin, nama aku Dinda. Nah, di malam kali ini kita bakalan sedikit deep dive nih ke dalam isu yang masih sangat personal dan masif, yaitu korupsi di era kita. Kita semua tuh online lebih dari 8 jam sehari. Nah, ruang digital tuh udah jadi kayak home base kita aja nih. Nah, tapi kalian sadar gak sih, di mana ada power, di situ pasti ada bug, dan di situ pasti ada korupsi. Nah, kalau misalkan korupsi itu aplikasi, dia pasti malware yang kerjaannya di bagian background, terus ngehabisin resources dan ngebocorin data. Nah, target kita hari ini itu mengubah malware korupsi menjadi firewall integritas dan mengaktifkan peran kita sebagai memenuhi ruang digital yang berintegritas. Nah, dulu korupsi itu identik banget sama yang namanya ini nih, amplop coklat. Nah, tapi sekarang korupsi udah menjalani yang namanya major update. Korupsi itu sekarang penyalahgunaan kepercayaan maupun jabatan untuk kepentingan pribadi, dan kini ia beroperasi dalam bentuk kode. Nah, korupsi itu sekarang udah jadi stealth mode, alias suap yang berupa transfer kripto, bukan lagi tumpukan uang tunai. Nah, tapi gara-gara ini transaksi gelap tuh justru makin sulit nih buat di-tracing. Yang kedua, korupsi itu sekarang bisa jadi skala mega, yaitu satu kelemahan di sistem digital yang bisa dieksploitasi untuk korupsi sampai triliunan rupiah. Misalnya kayak markup anggaran cloud gitu. Nah, terus yang ketiga, korupsi itu sekarang jadi data centric. Korupsi bukan lagi soal uang nih teman-teman, tapi juga soal data privasi kita, identitas kita nih. Intinya, database dan server kini itu jadi ladang korupsi baru. Kenapa sih kita harus baper soal korupsi? Nah, kalian kenapa nih teman-teman? Kalau menurut aku sendiri, karena korupsi itu adalah salah satu alasan kenapa kita tuh sering banget ngedapetin like dan leak dalam hidup kita gitu. Pernah gak sih kalian kesel gara-gara ada satu aplikasi layanan publik yang justru sering crash ataupun user interface-nya berantakan banget? Nah, itu tuh adalah hasil dari budget proyek yang dikorupsi. Uang yang seharusnya dipakai untuk merekrut developer terbaik justru malah menguap. Nah, kita sebagai user yang menanggung user experience-nya, kita bayar mahal nih, tapi yang kita dapat justru malah layanan murahan. Yang kedua tuh ada leak. Nah, ini nih yang paling konsekuensinya tuh yang paling menakutkan. Karena kalau misalkan database kita dikelola dengan integritas yang rendah, privasi kita itu bisa terancam dijual maupun disalahgunakan. Kepercayaan kita pada sistem government pun jadinya tuh menurun, jeblok gitu. Terus kepercayaan digital kan sebenarnya adalah aset yang paling berharga ya gitu. Jadi kita harus sadar, korupsi tuh nggak cuman ngebuat kita rugi di uang aja, tapi juga rugi di waktu, data, dan juga rasa aman kita. Kita tuh nggak bisa nih cuman jadi penonton aja. Memenuhi ruang digital berarti kita harus set up diri kita sebagai agen perubahan. Strateginya 3, luruskan, lawan, dan lapor. Yang pertama, luruskan. Korupsi yang besar justru dimulai dari bug integritas yang kecil. Nah, untuk menghindari ini kita harus gimana sih? Pertama, kita tuh harus menjauhi plagiat. Kita tuh gak bisa nih ngambil konten-konten orang lain tanpa atribusi di digital. Nah, itu tuh namanya korupsi intelektual teman-teman. Yang kedua, kita harus ngejauhin yang namanya hoax. Menyebar informasi palsu demi like ataupun demi komen, share.
untuk ngebuat kalian terkenal, itu tuh korupsi informasi publik. Nah, yang ketiga, itu jauhi yang namanya curang. Gak jujur dalam ujian online itu adalah training untuk korupsi di dunia nyata nih. Penting bagi kita untuk menjadikan 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lainnya itu sebagai kode etik kita dalam berintegrasi di online maupun di offline. Yang kedua, itu lawan. Korupsi itu berkembang karena minimnya kesadaran. Nah, kita harus jadi generasi perubah itu, teman-teman. Gimana cara merubahnya? Yang pertama, visualisasi kritis. Ubah data-data korupsi yang membosankan itu jadi infografis ataupun jadi video pendek yang estetik maupun yang mulai di-share gitu. Terus, gunakan bahasa yang relatable. Jelasin nih dampak korupsi dengan bahasa netizen. Contoh, kenapa sih loading aplikasi pemerintah lama? Cek nih di sini. Nah, gitu. Yang ketiga, itu ada tantangan kreatif. Ajak followers kita untuk membuat konten anti korupsi. Gunain meme ataupun pop culture yang relevan nih. Misal, contoh kontennya ngebuat video tentang nilai berani dengan sound populer. Terus dia nunjukin berani speak up saat melihat cyberbullying ataupun indikasi penipuan. Ketiga, itu lapor. Kita tuh sebenarnya punya kekuatan reporting yang gak terbatas. Itu ada whistleblowing. Kalau misalkan kalian punya bukti-bukti dalam kejanggalan digital nih, contoh kayak kebocoran data atau misalkan tender yang mencurigakan, itu kalian bisa laporin sebenarnya melalui kanal yang resmi. Ruang digital itu memungkinkan kita untuk menjadi pelapor rahasia yang aman. Yang kedua, ada audit digital. Gunain yang namanya tools transparansi yang disediakan oleh pemerintah untuk mengawasi anggaran. Kalau misalkan ada kejanggalan, sorot dan tanyakan secara publik. Nah, sekarang kita lihat seberapa kuat sih firewall integritas kita. Contoh skenario pertama nih kayak gini, teman-teman. Ada dilema tugas. Jadi ada seorang teman yang nawarin buat source code tugas kuliah yang ia beli. Nah, deadline itu udah dekat dan kamu bisa ngedapetin nilai sempurna tanpa kerja keras. Keputusan kamu kayak gimana? Kalau misalkan dalam tema ini anti korupsi, harusnya kamu nolak sih, karena integritas itu jauh lebih mahal dibandingin nilai A yang palsu. Melakukan korupsi akademik itu tuh satu start yang buruk gitu. Yang kedua, skenario-nya nih, ada yang namanya pengawasan publik. Kalau kalian ngelihat ada data pengadaan server di daerah kalian itu sangat mahal dan gak masuk akal, tindakan kalian sebagai memenuhi ruang digital saat ini gitu, kalian gimana? Kalau kata aku, kita harusnya ngedokumentasiin sih. Misal kita screenshot gitu kan, terus lakuin nih bandingin harga gitu kan, terus kita laporin di media sosial dengan data-data yang valid. Nah, kita menuntut adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait gitu. Teman-teman, perlawanan terhadap korupsi di era digital itu bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi juga tugas kita semua di ruang digital. Kita uninstall atau kita buang deh jauh-jauh mentalitas korup dan install kembali integritas di setiap device kita. Komitmen akhirnya memenuhi ruang digital itu dengan kejujuran, kepedulian, dan keberanian menjadikan setiap post dan like kita sebagai kontribusi yang positif gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk kalimat terakhir dari aku, jadi mari kita tinggalkan legasi ruang digital yang bersih bagi generasi mendatang. Sampai jumpa lagi.